Alasanku kenapa waktu itu aku minta pindah ke depan, karena di belakang itu Bob, aku itu sempat ngelihat ada beberapa prajurit yang jalan persis di belakang kita, dan itu jumlahnya banyak sekali. Dari situlah nggak tahu kenapa aku tiba-tiba ngerasa nggak nyaman, dan aku minta pindah ke depan. Mungkin kalau waktu itu kita mendengar suara teriakan perempuan ini dan kita datang menghampiri, bisa jadi waktu itu kita akan jatuh ke jurang, Vi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kejadian yang pernah dialami oleh Sobat Kembara yang bernama Alfi ketika mereka melakukan pendakian ke Gunung Bekel yang ada di Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita kali ini teman-teman, kita akan bercerita tentang sebuah kisah pendakian. Cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Alfi. Dia asalnya dari Lamongan, Jawa Timur. Alfi cerita tentang pengalaman yang dia alami bersama satu orang sahabatnya ini ketika waktu itu mereka mendaki ke Gunung Bekel yang ada di Jawa Timur. Nah, bicara Gunung Bekel sendiri, Gunung Bekel memang tidak sepopuler Gunung Penanggungan, meskipun dua gunung ini saling berdampingan. Nah, Gunung Bekel ini letaknya ada persis di lereng Gunung Penanggungan. Puncak keduanya yang tidak terpaut jauh dan masih dalam satu jalur pendakian. Di kedua gunung ini menawarkan panorama dan trek yang sama, tapi meskipun di sana ada sedikit perbedaan antara keduanya. Nah, Gunung Bekel ini merupakan anak Gunung Penanggungan, di mana di puncaknya tidak terdapat kawah seperti di Gunung Penanggungan, dan letaknya berada di sebelah barat Gunung Penanggungan. Di Gunung Bekel ini juga terdapat berbagai macam situs sejarah yang bisa dijumpai di lereng barat. Memang gunung ini tidak begitu tinggi, dan dengan trek yang lumayan ringan, akhirnya Gunung Bekel menjadi surga kedua lah, bisa dikatakan surga kedua selain Puncak Pawitra atau Gunung Penanggungan. Nah, Gunung Bekel berada di dua kabupaten, yaitu di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto, di mana jalur ini jalurnya sama dengan jalur menuju ke Gunung Penanggungan via Jolotundo. Dan jalur pendakiannya memang paling mudah via Petirtaan Jolotundo. Jadi kalau kita mendaki ke Gunung Penanggungan teman-teman, ketika kita lewat jalur pendakian manapun, begitu pas turun dari puncak Penanggungan, kita bisa melanjutkan naik lagi menuju ke puncak Bekel, dan akhirnya nanti kita akan berakhir di Petirtaan Jolotundo. Jadi di Petirtaan Jolotundo ini sendiri bukan hanya ramai akan pendaki gunung, tapi juga wisatawan yang berwisata ke Petirtaan ini. Selain Gunung Penanggungan, Jolotundo juga menjadi titik awal pendakian Gunung Bekel. Nah, cerita kali ini, cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara dari Lamongan ini yang bernama Alfi. Jadi ceritanya waktu itu
di sela-sela kuliah yang padat. Pada waktu itu Alfi bisa dikatakan mengalami stres ringan karena waktu itu dia lagi mikirin proposal skripsinya. Akhirnya waktu itu Alfi memutuskan untuk ngajak satu orang sahabatnya yang namanya Bobby untuk naik gunung. Nah, sebelum-sebelumnya Alfi dan Bobby memang beberapa kali pernah melakukan pendakian gunung. Jadi waktu itu ketika mereka diskusi untuk naik gunung, mereka pun sepakat bahwa gunung yang akan didaki ini adalah Gunung Bekel. Yang pertama karena gunung ini nggak terlalu tinggi dan jarak tempuhnya juga nggak terlalu jauh dari Lamongan. Setelah itu mereka sepakat, akhirnya mereka berangkat di hari Jumat di bulan Oktober 2020. Mereka setelah melakukan cek segala macam, sesuatunya dipersiapkan, mereka pun akhirnya berangkat seusai sholat Jumat. Singkat cerita, berangkatlah mereka dari Lamongan seusai sholat Jumat, dan karena waktu itu mereka memang santai dalam perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di Petirtaan Jolotundo ini sekitar habis maghrib. Suasana waktu itu sudah sepi dan suasana sudah mulai gelap. Begitu sampai di base camp, Alfi dan Bobby istirahat sebentar lebih dulu. Sebelumnya mereka melaksanakan sholat maghrib dan setelah itu istirahat sambil ngopi-ngopi santai di area base camp. Ketika adzan Isya terdengar, mereka pun langsung sholat Isya, dan pada saat inilah setelah sholat Isya, mereka langsung menuju ke base camp untuk registrasi. Nah, pada waktu itu suasana di sana ini masih sepi, jadi sama sekali belum ada pendaki kecuali Alfi dan Bobby. Jadi di sana hanya mereka berdua, dan waktu itu di pos base camp ada 3 orang petugas yang berjaga di sana. Dan 3 orang petugas ini salah satunya tanya ke Alfi dan Bobby, "Duh, ini cuma berdua aja, Mas." "Oh iya, Pak." "Oh ya sudah kalau gitu. Lebih baik kalian tunggu di sini dulu aja. Barangkali sebentar lagi ada yang datang, biar nanti bisa naik bareng. Kalau naik jam segini, lebih baik jangan naik berdua, Mas. Nunggu rombongan aja yang lain." Nah, waktu itu Alfi dan Bobby ini juga ngerasa aneh. Kenapa kok petugas-petugas ini ngomong seperti ini? Biasa-biasanya ketika mereka mendaki gunung, beberapa waktu atau beberapa tempat mereka melakukan pendakian di malam hari. Tapi pada waktu itu petugas ini ngelarang dengan alasan jamnya terlalu malam, apalagi mereka cuma berangkat berdua. Akhirnya Alfi dan Bobby pun bilang ke petugas-petugas ini, "Oh ya sudah, Pak, kalau boleh tanya, kenapa ya, Pak? Alasannya kenapa? Apa memang jalurnya ini susah?" Nah, para petugas ini menjawab, "Enggak sih, Mas, cuma di sini ini kan masih banyak situs-situs kuno, dan memang dikenal gunung ini Gunung Wingit karena adanya situs-situs kuno ini." Nah, jawaban petugas yang singkat dan menjelaskan bahwa gunung ini adalah gunung yang wingit, di mana di sana masih banyak ditemukan situs-situs kuno dan situs-situs bersejarah. Dari situ Alfi dan Bobby ini juga merasa agak takut awalnya. Apalagi ketika melihat ekspresi wajah dari 3 orang petugas ini, raut wajahnya itu aneh. Sepertinya mereka itu menyembunyikan sesuatu. Dari situlah akhirnya Alfi dan Bobby pun nurut. Mereka menunggu di sana, siapa tahu nanti ada rombongan yang lain. Nggak lama setelah itu, satu petugas ngasih map ke mereka atau ngasih peta ke mereka. Mereka berdua pun akhirnya mengikuti briefing kecil yang diadakan oleh petugas. Pada saat briefing inilah petugas tersebut memberikan arahan di mana lokasi-lokasi untuk istirahat, pos-pos yang bisa ditempatin untuk tenda dan lain sebagainya. Dan beliau juga menjelaskan bahwa di tempat ini masih banyak situs-situs kuno dan harus dijaga betul kelestarian situs-situs kuno ini. Terutama juga menjaga sikap dan juga menjaga kebersihan, supaya nantinya sampah-sampah yang dibawa oleh pendaki ini jangan sampai ditinggal di tempat. Lebih baik dibawa kembali turun, supaya tidak mengotori areal di jalur pendakian dan terutama areal-areal di sekitaran situs-situs kuno itu. Setelah briefing selesai, mereka pun nunggu di sana. Sekitar 1 jam mereka nunggu, ternyata rombongan yang tadi dikatakan oleh para petugas ini nggak juga datang. Suasana masih sepi di sana. Karena mereka penasaran, mereka sebenarnya sudah ingin naik, Alfi dan Bobby ini sebenarnya sudah ingin naik. Karena sudah hampir 1 jam mereka nunggu rombongan yang datang ini mana yang mau naik. Kok sudah 1 jam mereka belum juga datang.
Akhirnya Alfi dan Bobby ini kembali ke pos base camp. Mereka tanya lagi, "Pak, mohon maaf Pak, ini kan kami sudah nunggu hampir 1 jam. Kok rombongan yang dimaksud ini belum datang? Apa memang ada yang mau naik lagi Pak?" "Oh ada kok Mas, ini katanya sih sampai sini sekitar jam 10-an. Itu kalau nggak salah rombongan dari Surabaya. Jumlahnya ada 7 orang, 5 cowok dan 2 orang cewek." Nah, Alfi dan Bobby pun akhirnya berpikir, oh berarti memang benar-benar ada yang datang. Ya sudahlah, ditunggu aja. Ya sudah Pak, kami tunggu aja kalau gitu. Nah, mereka pun nunggu lagi di sana. Dan hampir 1 jam, Bobby dan Alfi memastikan lagi ternyata nggak ada tanda-tanda kedatangan dari rombongan yang dimaksud. Setelah itu akhirnya mereka pun coba negosiasi dengan penjaga base camp. Mereka bilang, "Pak, mohon maaf Pak, ini dengan berbagai pertimbangan, sepertinya kita harus naik lebih dulu aja Pak. Kita sudah hampir 2 jam lebih di sini." Nah dari situ mungkin para petugas ini juga melihat Alfi dan Bobby memang sudah menunggu di sana hampir 2 jam lebih. Sedangkan rombongan 7 orang yang tadi dinanti-nanti ini juga belum datang-datang. Akhirnya petugas ini pun bilang, "Ya sudah Mas, kalau begitu hati-hati ya Mas. Karena kondisi di sana ini jalurnya banyak sekali situs-situs kuno yang dikeramatkan. Jaga sikap dan jangan lupa berdoa." Waktu itu jam menunjukkan sekitar jam 9 malam lebih. Akhirnya setelah berdoa sebentar, Alfi dan Bobby mulai naik. Nah di sana, karena lokasi di situ adalah Patritaan Jolotundo, di mana banyak sekali dupa-dupa yang dibakar yang menyebabkan aroma dupa ini menyengat di sepanjang jalur. Pada saat mereka naik pertama kali, ini aroma dupa benar-benar menyengat. Mereka pun akhirnya mulai masuk ke jalur hutan. Pendakian awal ini dimulai dengan trek menanjak ringan dan lumayan landai di jalan setapak itu. Bobby waktu itu jalan di depan dan Alfi ada di belakangnya Bobby. Nah karena waktu itu mereka cuma bawa 1 senter, jadi senter ini dibawa oleh Bobby karena Bobby yang ada di depan, sedangkan Alfi yang ada di belakang Bobby ini hanya menggunakan penerangan dari flash HP. Nah pas waktu mereka jalan di kegelapan itu, Alfi ini melihat dengan jelas banyak sekali sosok-sosok yang ngikuti di belakang mereka. Dan ini bukan hanya 1. Begitu dipastikan lagi oleh Alfi, ternyata memang nggak ada apa-apa. Nah yang dilihat Alfi waktu itu, di belakang ini yang jalan adalah rombongan-rombongan semacam prajurit kerajaan. Tapi begitu Alfi noleh, sosok ini sudah nggak ada lagi. Dari sinilah dengan adanya pemandangan yang aneh itu, akhirnya Alfi ngomong ke Bobby, Bob, aku di depan aja Bob." Lah Bobby otomatis kaget. "Loh kenapa Mas kok pindah di depan?" "Sudahlah Bob, enggak apa-apa, nanti aja tak ceritain." Akhirnya waktu itu Alfi pun langsung pindah ke depan dan Bobby giliran berjalan di belakangnya Alfi. Nggak sampai lama mereka jalan, belum sampai 5 menit. Di situ Bobby capek dan dia minta istirahat. Dia bilang ke Alfi, "Mas, istirahat dulu ya Mas. Aku capek Mas." "Oh ya Bob, kita istirahat aja." Mereka berhenti persis di bawah pohon besar. Jadi di sebelah kiri jalur pendakian itu ada 1 pohon besar. Dan di belakang pohon besar itu hutan-hutan lebat yang gelap sekali. Mereka beristirahat di situ. Karena Bobby waktu itu memang terlihat capek. Akhirnya mereka duduk di sana. Nah otomatis mereka membelakangi hutan yang gelap itu. Nah pada saat mereka ini istirahat, mereka berdua ini dengar ada orang lari. Suaranya ini jelas banget, dan begitu mereka mengarahkan senternya ke belakang, ke arah hutan itu, mereka nggak melihat apapun. Pada saat yang bersamaan, Bobby tanya, "Suara apa itu tadi Mas? Sampai denger nggak?" Lah si Alfi pun jawab, "Iya Bob, aku juga dengar ada orang lari. Tapi ya sudahlah, nggak usah dibahas lagi. Sudah kita istirahat aja lah di sini." Nah selama mereka istirahat itu, mereka mendengar lagi ada suara orang yang berlarian ke sana kemari. Tapi mereka yakin bahwa hal ini aneh. Ini pasti bukan manusia. Dari situ mereka akhirnya cuek. Dan setelah istirahat sekitar 10 menit, Bobby pun akhirnya nggak kerasan. Dia minta pindah. "Ayo Mas, kita jalan lagi aja Mas." Akhirnya mereka pun jalan lagi. Dan dalam perjalanan itu, sesekali mereka ini dengar ada suara perempuan yang teriak. Dan teriakannya itu jelas banget, meskipun suaranya ini nggak terlalu keras. Jadi dari situ mereka sempat berhenti. Mereka saling pandang satu sama lain,
Kayak seolah-olah mereka saling mengirimkan kode. Itu siapa yang teriak? Nah, dari situ, karena mereka sudah merasa perempuan teriak ini adalah sebuah keanehan, mereka pun akhirnya melanjutkan jalan lagi tanpa memperhatikan lagi suara-suara tersebut. Dan dalam perjalanan itu, mereka selalu mencium aroma dupa yang begitu menyengat. Tapi mereka sadar bahwa mereka ini berjalan di jalur pendakian di mana banyak sekali situs-situs kuno. Di mana di setiap situs kuno ini banyak para peziarah yang selalu membakar dupa. Jadi mereka tetap berpikir positif. Dan gak lama setelah itu, mereka pun melewati sebuah pohon besar. Jadi setelah tadi mereka melewati pohon besar, di sini mereka melewati pohon besar yang lain. Nah, pada saat inilah Alfi ini melihat ada sosok putih. Sosok putih ini bukan seperti pocong, tapi penampakannya putih. Dan dia ini berdiri persis di bawah pohon. Akhirnya Alfi ini cuma jalan dengan nunduk. Dia pun nggak berani melihat ke arah pohon besar itu. Dari situlah Alfi sudah nggak berani memandang ke kanan, ke kiri, dan ke depan. Dia hanya menunduk. Dia nunduk sambil jalan. Nah, lanjutlah mereka berjalan. Ternyata lama-kelamaan Alfi ini merasa beban yang dibawa itu semakin berat. Padahal dia sadar bahwa yang dibawa ini cuma 6 botol air mineral. Tapi tiba-tiba waktu itu nggak tahu kenapa, tas yang dibawa Alfi ini tiba-tiba terasa berat banget. Disitulah sampai Alfi ini setiap jalan 10 meter, dia selalu minta berhenti. Dia selalu bilang ke Bobby, "Bob, istirahat dulu, Bob." Bobby pun mengiyakan, "Ya mas, ayo istirahat mas." Nah, tapi kenyataannya kejadian semacam itu dialami hampir berkali-kali oleh Alfi. Dia merasakan tas yang dibawa itu berat berkali-kali, sampai-sampai membuat Alfi jalan 10 meter, dia minta istirahat. Dan itu terjadi sampai 8 kali lebih. Dan waktu itu Alfi benar-benar menghitung. Karena dia merasa ada yang aneh. Setiap jalan 10 meter, dia minta istirahat. Dan Bobby pun ngikuti. Bobby ini tanpa bertanya lebih lanjut pada Alfi, Bobby cuma mengiyakan. Ketika Alfi minta istirahat, Bobby pun mengiyakan. Mereka istirahat. Dan itu terus terjadi berkali-kali. Akhirnya, pada satu titik, Alfi ini sudah nggak kuat lagi. Dan dia pun akhirnya tumbang, perutnya itu terasa mual, kepalanya sakit. Nah, sampai-sampai Bobby ini juga heran dengan kondisi Alfi. Mas, sudah mas, gini aja mas, tasmu biar tak bawa aja." Tapi karena Alfi ini sudah paham dengan dirinya sendiri, dia bilang ke Bobby, "Nggak usah Bob, aku cuma butuh istirahat sebentar. Tolong temenin aku sebentar istirahat, biar aku rilekskan dulu badanku." Nah, dari situ Bobby melihat Alfi dengan pandangan yang aneh. "Ya sudah mas, kita istirahat aja lagi." Pada waktu istirahat ini, karena Bobby melihat kondisi Alfi ini sudah semakin parah, dia sesekali mual dan juga megang kepalanya yang pusing itu. Akhirnya Bobby berinisiatif, dipijet lah. Pundak sahabatnya itu dipijet. Dari pundak ke punggung, dan beberapa kali Alfi ini merasa badannya sudah enakan. Dari situ Alfi ketiduran. Kira-kira hampir setengah jam Alfi ketiduran, dan gak lama setelah itu Alfi pun bangun. Langsung dia ngajak lagi Bobby untuk jalan. "Sudah Bob, aku sudah agak mendingan, ayo kita jalan lagi." Akhirnya mereka pun memutuskan jalan lagi. Sekitar 1 jam perjalanan, ada sebuah gubuk kecil di sebelah kiri jalur, yang mungkin teman-teman ketika mendaki ke Gunung Bekel, pasti ketemu dengan bangunan gubuk ini. Ketika hari Sabtu Minggu, biasanya gubuk ini difungsikan sebagai warung. Tapi karena waktu itu mereka mendaki di hari Jumat, jadi gubuk yang terbuat dari bambu ini waktu itu gelap, tutup, nggak ada kehidupan sama sekali di sana. Begitu mereka ini ngelihat ada gubuk di sana, tapi kondisi gubuk ini gelap dan nggak ada kehidupan di situ, mereka pun melewati gubuk tersebut tanpa berhenti sama sekali. Disinilah Alfi itu merasa aneh, karena tiba-tiba Bobby ini ngucapin salam. Tiba-tiba ketika persis melewati gubuk itu, Bobby ini ngucapin salam, "Assalamualaikum." Nah, Alfi ini langsung noleh dengan penasaran, dia tanya, "Apaan sih kamu itu Bob?" "Nggak apa-apa mas." Bobby tiba-tiba ngomong seperti itu. Tapi Alfi ini yakin, seolah-olah Bobby ini ngelihat sesuatu dan dia mengucapkan salam. Padahal waktu itu nggak ada siapapun di sana. Dari situ akhirnya mereka melanjutkan jalan lagi. Jalanlah lagi mereka. Akhirnya mereka sampai di pos 1 di Candi Bayi. Di pos ini mereka bertemu dengan rombongan pendaki lain yang asalnya dari Sidoarjo.
Mereka rombongan dari Sidoarjo ini ada 5 orang, 1 cewek dan 4 orang cowok. Sebenarnya rombongan ini tadinya berjumlah 7 orang, tapi ternyata yang 2 orang ini turun karena sakit. Nah, dari sinilah mereka saling sapa. Alfi dan Bobby menyapa rombongan dari Sidoarjo itu. Nah, dari sinilah Alfi dan Bobby berusaha naik ke satu tanah datar yang posisinya ada di atas Candi Bayi. Nah, Candi Bayi ini adalah situs pertama yang akan kita jumpai ketika kita mendaki ke Gunung Bekel via Jolotundo. Jadi candi ini adanya di sebelah kanan jalur pendakian, tapi jangan dibayangkan bahwa candi ini utuh dan megah. Candi ini tinggal reruntuhan dan bebatuan. Di sini Alfi dan Bobby mulai bikin kopi dan mie instan, dan mereka ambil posisi persis di atas Candi Bayi. Di situ ada tanah lapang, mereka istirahat di sana lumayan lama, sekitar hampir 2 jam lebih. Sekitar 2 jam mereka istirahat di sana, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi. Dari Candi Bayi, trek pendakian Gunung Bekel ini dilanjutkan dengan melipir ke arah kiri, melewati Sungai Mati, yang area keringnya ini bisa untuk digunakan istirahat. Tapi karena waktu itu kondisinya malam hari, mereka tetap melanjutkan jalan, menyeberangi Sungai Mati tersebut. Selepas itu, jalur pendakian kembali ke jalan setapak sempit yang lebih menanjak dibanding sebelum-sebelumnya. Meskipun kelihatannya jalur ini terlihat lebih dekat, tapi gimana pun juga namanya jalur yang menanjak tetap membuat ngos-ngosan. Sehingga sampai menuju ke pos selanjutnya, yaitu Candi Putri, mereka ini, Alfi dan Bobby, itu terasa benar-benar ngos-ngosan karena jalurnya itu begitu menanjak. Begitu sampai di Candi Putri, mereka nggak memutuskan untuk istirahat. Di sana mereka melihat ada beberapa pendaki yang mendirikan tenda di sana, karena Candi Putri ini merupakan candi terbesar di antara semua candi yang ada di seputar Gunung Penanggungan dan Gunung Bekel di via Jolotundo itu. Jadi bentuk Candi Putri ini masih bagus dan rapi, dengan adanya 3 undakan di sana. Di sisi kanannya itu ada area lapang yang cukup untuk mendirikan tenda, sekitar 2 tenda untuk ukuran 4 orang bisa didirikan di sana. Dan memang di lokasi Candi Putri ini merupakan tempat yang cocok untuk ngecamp sebelum melanjutkan pendakian ke Gunung Bekel. Karena area Candi Putri ini lumayan teduh saat siang, apalagi saat terang disuguhi dengan pemandangan alam terbuka yang menunjukkan ada pegunungan Arjuna Welirang. Jadi selain tidak kepanasan, para pendaki ini dijamin betah untuk berlama-lama di sana. Nah, tapi sekali lagi karena situasi saat itu, Bobby dan Alvin ketika sampai di Candi Putri ini malam hari, jadi yang mereka rasakan adalah suasana mistis yang menyelimuti. Apalagi di area candi ini tercium aroma dupa yang sangat menyengat sekali. Dan karena waktu itu mereka mulai merasa nggak nyaman, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan. Nah, pendakian ini pun mereka lanjutkan. Akhirnya mereka sampai di sebuah candi lagi yang namanya Candi Pura. Jadi pendakian menuju ke Candi Pura ini treknya menanjak dan rapat. Jalur dari Candi Putri menuju ke Candi Pura ini merupakan jalur yang pendek sebenarnya, sehingga tidak diperlukan waktu lama untuk sampai ke Candi Pura. Singkat cerita, setelah mereka melewati berbagai macam candi di sepanjang trek pendakian itu, akhirnya mereka sampai di Candi Naga Satu. Nah, Candi Naga Satu ini memiliki 4 teras menghadap ke arah timur, di mana di area Candi Naga Satu ini juga merupakan tempat yang cocok untuk istirahat. Setelah mereka sampai di Candi Naga Satu, pendakian ini pun mereka lanjutkan dengan trek yang menanjak lagi dan cukup terjal untuk sampai menuju ke Puncak Bekel. Dan begitu mendekati puncak, area ini mulai terbuka dan jalur pendakian mulai didominasi rerumputan yang tinggi. Jalur mulai landai dan Puncak Bekel sudah kelihatan di depan, dan tentunya dengan Puncak Penanggungan di sebelah kirinya. Akhirnya singkat cerita sampailah mereka di puncak Gunung Bekel. Ketika mereka sampai di Puncak Bekel ini, waktu menunjukkan sekitar jam 3 dini hari. Dan pada waktu itu kondisi puncak ini sepi, jadi hanya ada 1 tenda, 2 tenda termasuk tenda mereka. Begitu mereka mendirikan tenda, setelah itu mereka masak-masak sesuatu, mereka bikin kopi dan ngerokok santai. Dan pada saat ngobrol inilah, akhirnya Bobby ini sempat tanya ke Alfi, "Mas,
tadi itu kenapa kok kayaknya di awal-awal jalan ini sampean kok kayaknya gelisah terus minta pindah ke depan, itu kenapa? Di sini Alfi memberanikan diri untuk cerita. Jadi gini Bob, kamu kan paham aku ini kan nggak bisa dengan barang-barang yang seperti itu. Alasanku kenapa waktu itu aku minta pindah ke depan, karena di belakang itu Bob, aku itu sempat ngelihat ada beberapa prajurit yang jalan persis di belakang kita, dan itu jumlahnya banyak sekali. Dari situlah nggak tahu kenapa aku tiba-tiba ngerasa nggak nyaman, dan aku minta pindah ke depan. Mungkin waktu itu kamu nggak mendengar juga nggak melihat adanya prajurit-prajurit ini. Tapi karena aku sudah merasa nggak nyaman, aku minta pindah ke depan. Oh gitu ya mas. Terus tadi pas waktu kita berhenti di bawah pohon besar itu, kamu dengar juga nggak mas? Ada suara orang lari. Ya denger Bob, aku denger banget. Bahkan beberapa kali banyak suara orang lari di sana. Tapi ya sudahlah Bob, namanya kita ada di jalur pendakian di mana banyak sekali situs-situs kuno di sini. Dari sini Alfi coba tanya ke Bobby, terus kamu sendiri gimana Bob? Kamu kenapa tadi pas ngelewati warung yang tutup itu, di gubuk yang terbuat dari bambu itu, kenapa kok kamu ngucapin salam? Nah di sini Bobby cerita, ternyata ketika melewati gubuk itu, Bobby ini ngelihat ada satu sosok laki-laki. Beliau ini duduk sambil bersila dan sambil ngerokok. Disinilah langsung secara otomatis Bobby mengucapkan salam, karena Bobby itu ngelihat ada sosok laki-laki ini. Tapi pada saat Bobby ditegur oleh Alfi, Bobby pun sempat ngelihat Alfi sebentar, dan setelah itu Bobby ngelihat lagi ke arah orang yang duduk tadi. Ternyata sosok orang yang bersila ini tadi sudah nggak ada. Dari situlah Bobby menjawab ke Alfi, nggak ada apa-apa mas. Padahal sebenarnya Bobby ini ngelihat ada orang duduk bersila sambil ngerokok. Ya sudahlah Bob, namanya juga gunung. Gunung ini kan tempat bangsa-bangsa seperti mereka tinggal di sini. Jadi ya kita harus siap bertemu dengan mereka. Yang penting kita nggak saling ganggu satu sama lain. Ya sudahlah, ayo kita tidur aja mas. Mereka pun tidur. Di sekitaran jam 3 lebih itu mereka tidur. Dan sekitar jam 4 dini hari mereka kebangun karena ada banyak rombongan yang datang. Ada rombongan dari Sidoarjo, Surabaya, dan lain sebagainya. Mereka pun saling bertegur sapa di sana. Nah, sampai pagi hari ketika matahari sudah terbit, mereka mulai masak-masak, dan sekitar jam 10 siang, mereka persiapan untuk kembali turun. Begitu mereka turun, di sebuah percabangan, tiba-tiba Bobby dan Alfi ini dengar lagi ada suara perempuan yang teriak. Dan suara perempuan ini seolah seperti jatuh dari tebing. Dari situlah karena mereka khawatir, Bobby dan Alfi ini mendatangi sumber suara tersebut sambil manggil-manggil. Loh mbak, mbak, mbak. Karena mereka dengar suara perempuan ini kayak jatuh dari tebing, tiba-tiba menjauh dan jauh ke bawah. Nah karena mereka penasaran, dari situlah akhirnya setelah manggil-manggil mbak, 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 gak ada suara apapun, mereka akhirnya sadar. Waduh Bob, sudahlah Bob, kita lanjut jalan aja Bob. Mereka akhirnya turun, karena mereka yakin bahwa ini bukan manusia, ini bukan suara manusia. Ketika mereka melanjutkan turun, ternyata banyak sekali pendaki-pendaki yang mulai naik, dan kondisi waktu itu benar-benar ramai. Mungkin karena hari itu adalah hari Sabtu. Nah, ketika dalam perjalanan, singkat cerita, mereka pun sampai di pos perizinan. Nah, setelah mereka bersih-bersih di musola, akhirnya mereka pun pulang kembali menuju ke Lamongan. 2 hari setelah mereka melakukan pendakian itu, Alfi ini sempat ketemu dengan beberapa orang temannya yang pada waktu itu seminggu sebelum Alfi naik, teman-temannya ini sempat melakukan pendakian menuju ke Gunung Bekal. Di sini Alfi cerita, semua yang dialami oleh Alfi diceritakan ke temannya ini. Ternyata teman-teman Alfi yang seminggu sebelumnya naik ke Gunung Bekal, mereka ini juga hampir mengalami kejadian yang sama dengan Alfi. Terutama ketika mereka mendengar ada suara teriakan perempuan yang seolah-olah kayak perempuan ini jatuh dari tebing. Ternyata temannya juga mengalami kejadian yang sama seperti itu. Nah untungnya teman-teman Alfi yang waktu itu mendengar ada suara teriakan perempuan ini, mereka mengabaikan saat itu. Dan temannya sempat bilang, mungkin kalau waktu itu kita mendengar suara teriakan perempuan ini dan kita datang menghampiri, bisa jadi waktu itu kita akan jatuh ke jurang, Vi. Dari situlah Alfi bersyukur
karena waktu itu dia masih dalam perlindungan Tuhan, dan dalam perjalanan pendakian ini sampai dia pulang kembali ke Lamongan, Alfi masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Nah, cerita inilah yang diceritakan oleh Alfi kepada Kembara Sunyi. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.